Bab 2250, benar, tapi saya tidak ingin berbaring di sini seperti orang bodoh. Lin Tian menertawakan iblis itu, tetapi iblis itu tidak dapat melihat yang sulit, dan mulai berbicara dengan terampil. Wah, pikirkanlah, jika istana iblis muncul, pasti ada banyak hal baik di dalamnya, dan kemudian tidak masalah bagimu untuk menjadi abadi. Saya pikir kalian orang-orang tua telah mengambil semua hal baik. Apakah ini masih giliranku? Lin Tian tersenyum pada iblis itu. Iblis itu berjanji, jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, aku berjanji aku tidak akan membiarmu menderita. Kamu bisa menjamin bahwa jika kamu bertemu iblis yang kuat, kamu tidak akan takut menjadi lemah. Tentu saja tidak. Apakah itu? Itu tergantung pada kemampuanmu. Lin Tian bercanda, tetapi iblis menolak untuk menerima. Apakah kamu masih percaya kemampuanku? Tidak. Lalu apa yang harus kamu percayai? Iblis bingung. Tetapi Lin Tian menatap iblis dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus mencoba. Bagaimana cara mencoba? Biarkan aku menyerangmu selama 1 jam. Jika Anda baik-baik saja dalam 1 jam, saya akan mempercayai Anda. Lin Tian tersenyum padanya, dan iblis langsung senang ketika dia mendengarnya. Wah, jangan bilang 1 jam bagimu untuk menyerang adalah 10 jam, dan 100 jam semuanya baik-baik saja. Oh, benarkah? Ya, aku akan menyerangmu selama 1 jam. Jika kamu bisa menyakitiku, aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika kamu tidak bisa menyakitiku, bagaimana kalau kamu tinggal dan berbaring? Tidak masalah. Lin Tian tampak tersenyum. Tetapi iblis itu sangat senang. Dia menatap Lin Tian dan berkata, ayo, 1 jam. Pihak lain selesai berkata, berdiri di sana, jangan menganggap serius Lin Tian sama sekali. Dan Lin Tian melepaskan bayangan jahat, dan tersenyum berkata, jangan bersembunyi. Jangan khawatir. Tidak, ketika pihak lain selesai berbicara, Lin Tian mulai menyerang Raja Iblis, dan pertama-tama menggambar pola ilahi di dinding iblisnya, sama seperti dia berurusan dengan orang yang tidak bisa. Tapi iblis tidak mengetahuinya sama sekali, dan dia konyol menyerang Lin Tian, terutama dia tidak merasakannya sama sekali, jadi dia berkata dengan bangga, wah, lihat, lukamu tidak berguna bagiku. Jangan khawatir, ini baru permulaan, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Dan Raja Iblis harus berdiri dan berkata, silakan, kalau begitu. Waktu sedikit berlalu, sampai setengah jam kemudian, Iblis berkata sambil tersenyum, wah, setengah jam telah berlalu. Saya mengerti. Lin Tian selesai, dan mulai mengumpulkan kristal ajaib, dan kristal ajaib ini mengambang di sekitar Tuhan. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melepaskan Raja Hantu, siap menyelinap menyerang kapan saja, dan Iblis sama sekali tidak menganggap serius Raja Hantu ini. Tapi kristal ajaib di sekitarnya membuatnya bertanya-tanya, wah, apa yang kamu lakukan dengan semua hal ini? Lihat apakah aku bisa membunuhmu. Bunuh aku? Jangan naif. Itu tidak mungkin. Iblis tertawa, tetapi Lin Tian menertawakan iblis. Tunggu, kamu akan tahu. Baiklah, saya lihat saja. Iblis itu masih gila. Ketika kristal ajaib ini siap, Lin Tian akan mengaktifkan kekuatannya. Kemudian mengamuk force meledak, dan targetnya adalah penghalang hantu pihak lain. Dengarkan saja, patah, ada sesuatu yang rusak, dan wajah iblis tiba-tiba berubah. Namun, pada saat ini, Raja Hantu bergegas ke tubuhnya, melewati penghalang yang rusak, tiba di hantu yang terluka parah, dan langsung melewatinya. Ketika Raja Hutan Hantu kembali, dia terlihat jelek. Wah, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Aku mengendalikanmu. Lin Tian menertawakan iblis Zun ini. Tetapi iblis Zun itu tidak mempercayainya, tetapi memang benar bahwa dia terluka parah saat ini, jadi dia penuh amarah ketika dia melihat Lin Tian. Lin Tian menertawakannya, apakah itu atau tidak, kamu telah kalah. Anda, iblis tidak bisa berkata-kata, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan tersenyum pada iblis. Kemarilah, biarkan aku melihat ingatanmu dengan baik. Ingatan, sebelum Raja Iblis bisa bereaksi, tubuhnya lepas kendali dan mendatangi Lin Tian. Raja Iblis terkejut dan bahkan berteriak, biarkan aku pergi. Biarkan kamu pergi? Apakah mungkin? Lin Tian tertawa, tetapi iblis tidak mau pergi, dia ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa pergi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga memasuki segel jiwa dan mengetahui semua ingatannya sejenak. Kurcaci, namamu benar. Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan kurcaci itu berkata, ya, itu benar. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Tetapi kurcaci itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu hanya seorang raja peri, mengapa jiwamu lebih kuat dariku?
Lebih kuat darimu? Apa kejutannya? Lin Tian bertanya, dan kurcaci itu bertanya, siapa kamu? Saya ingin tahu. Iya, kurcaci itu tidak setuju. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kami suka memanggilku Lindi. Lindi, kamu adalah orang pertama di dunia abadi dan iblis 10.000 tahun yang lalu, Lindi. Dua alam abadi dan iblis, siapa yang memberinya judul? Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan kurcaci itu berkata, bisnismu telah menyebar di kerajaan iblis. Tetapi pada saat itu banyak penguasa jahat takut untuk keluar, karena takut dibersihkan olehmu. Oh, jadi iblis ini tersembunyi. Lin Tian tersenyum padanya, dan kurcaci itu menjelaskan, diam dan tunggu istana iblis muncul. Lin Tian menatap kurcaci itu dan berkata sambil tersenyum, aku telah melihat semua ingatanmu. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan bahkan jika kamu telah membacanya. Kurcaci itu berkata dengan muram, dan Lin Tian berkata, aku akan membantumu menemukan istana iblis, tetapi aku harus memilih hal-hal di dalamnya terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memberimu sisanya. Begitu kata-kata itu keluar, pria pendek itu sedang terburu-buru. Tanah iblis, ada banyak raja iblis yang mengerikan, dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Adapun Anda, sekarang bukan Lin di tahun itu. Jika istana iblis dibuka, kamu tidak akan menjadi lawan mereka. Kamu bilang aku bukan pasangan mereka. Itu benar, pria pendek itu berkata dengan pasti. Tetapi Lin Tian tiba-tiba tertawa. Sejujurnya, dua alam abadi dan iblis, jangan katakan sebelumnya. Bahkan sekarang, saya tidak memperhatikan siapapun. Kurcaci itu menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian balas tersenyum. Ya, kamu adalah agen mereka. Kemudian Anda dapat mengirimi mereka pesan. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat meminta mereka untuk datang kepada saya. Apakah kamu akan bertarung dengan iblis daratan? Saya tidak pernah memprovokasi orang. Tetapi jika orang lain memprovokasi saya tidak akan sopan. Penjelasan Lin Tian, dan kurcaci itu membeku. Aku akan menyampaikan kata-katamu, tetapi kamu harus siap. Jika beberapa orang mengerikan datang, aku tidak bisa membantumu. Aku bisa melakukannya sendiri tanpa bantuanmu. Lin Tian berkata langsung. Tetapi kurcaci itu menjelaskan, mereka tidak cukup bodoh untuk membiarkanmu menyerang sepertiku, dan kemudian memberimu kesempatan untuk berhasil. Apa? Menyesal? Atau apakah Anda pikir Anda terlalu bodoh untuk terjebak oleh saya? Lin Tian menatap pria kecil itu sambil tersenyum. Bab 2251 melihat kepercayaan diri Lin Tian, kurcaci itu berkata, inilah yang kamu katakan. Ketika itu datang, aku tidak bisa membantumu. Pergi, ya, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, kurcaci itu berbalik, meninggalkan gubuk, dan menyebarkan berita. Lin Tianze melihat ke dalam gubuk, lalu menyelinap ke tanah. Pada saat ini, ada ruang besar di bawah tanah, dan ada juga pilar batu di ruang ini, menghubungkan jurang. Ada cahaya ungu di jurang. Lin Tian ingin turun, tetapi dia tidak bisa turun. Dia hanya bisa menatap pilar batu dan bergumam, pilar batu ini agak aneh. Jadi Lin Tian meletakkan tangannya di pilar batu, dan kemudian dia bisa merasakan kekuatan yang disuntikan oleh banyak orang di mana-mana. Sepertinya mereka memimpikannya pilar batu ini. Pada saat itu, kurcaci itu muncul dan berdiri di belakang Lin Tian dan berkata kepadanya, Lindi, berita yang kamu kirim sudah keluar, tapi apa? Orang-orang tua itu, satu persatu, tidak bahagia, dan mereka mengancam akan menyia-nyiakanmu. Ketika kurcaci itu selesai, dia menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum padanya, yang telah menjadi orang tua kecil. Ayo, aku tidak perlu takut. Dengan itu, Lin Tian menepuk pilar batu dan berkata sambil tersenyum, saya punya cara untuk mengintegrasikan daratan terlebih dahulu, daripada mengandalkan semacam ini, sedikit untuk menyuntikkan kekuatan. Tidak mungkin, orang tua kecil itu tidak percaya, tetapi ketika Lin hendak menunjukkannya, dia tiba-tiba gemetar, dan kemudian suara keras terdengar, keluar. Orang tua kecil itu terkejut dan berkata, itu iblis suara besar. Dayin, ya, suaranya sangat kuat, dan tergantung pada suaranya, kamu dapat membunuh sekelompok roh jahat tingkat tinggi sesuka hati. Lin Tian tersenyum, pergi, keluar sebentar, orang tua kecil. Itu berkata dengan aneh, apakah kamu tidak takut? Apa yang kamu takutkan? Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia pergi dari sini dan berjalan keluar dari gubuk. Di kota iblis ini, Lin Tian melihat banyak iblis. Saat ini, setelah mendengar berita itu, para penguasa jahat ini datang berkelompok. Ketika mereka melihat bahwa mereka adalah Raja Peri,
mereka bersumpah pada para kurcaci satu persatu. Apa maksudmu, Patua kecil? Temukan Raja Peri untuk menggantikan Lindi, beberapa orang mengeluh. Beberapa orang juga berkata, orang tua kecil, apakah kamu menggendong kami di punggungmu dan berkolusi dengan iblis lain? Apakah Anda akan menelan istana iblis sendirian? Beberapa orang berkata, orang tua kecil, apakah ada makhluk abadi lain yang tidak bisa datang? Mendengar ini, lelaki tua kecil itu tampak tidak berdaya, tidak ada orang lain, dan dia adalah Lindi. Kemudian suara kuat dari kerumunan pecah lagi, apakah itu? Setelah itu, semua orang menyingkir, dan pria ini memiliki perut besar dan janggut, dan sekarang ketika perutnya yang besar bergetar, suara yang kuat akan bubar. Orang-orang mengira Lintian akan terbunuh, tetapi Lintian berdiri di sana, membiarkan pihak lain membuat suara yang kuat, dan juga tersenyum pada iblis suara besar. Apa? Dengan suara? Apakah Anda ingin mengejutkan saya sampai mati? Iblis suara besar itu tampak aneh, dan menatap Lintian Hao sebentar. Wah, kenapa kamu belum melakukan apa-apa? Suaramu tidak cocok untukku. Jadi pikirkan aku ada yang harus dilakukan, lebih baik bermimpi. Lintian berkata langsung, biarkan iblis suara besar itu menggigit giginya dengan marah, dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Suaranya sangat keras, bangunan-bangunan di sekitarnya mulai bergetar, dan lelaki tua kecil itu tertekan ke satu sisi dan tidak ingin berdiri bersama Lintian. Tapi Lintian ada dalam suaranya, tidak ada yang terjadi, yang membuat semua orang takut. Mereka bertanya-tanya bagaimana Lintian, seorang Raja Peri, bisa menahan suara iblis suara besar. Orang ini, apa yang terjadi? Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan beberapa orang menertawakan iblis suara besar. Iblis suara besar, suaramu tidak berguna bagi Raja Peri. Iblis Dayin tidak mau. Lagi pula, dia adalah iblis. Tetapi hari ini dia tidak bisa mendapatkan Raja Peri. Sangat gila, lihat aku untuk mantra ajaib. Selesai mengatakan, mulut iblis suara besar mengirimkan suara aneh, dan target suara ini adalah Lintian. Melihat Lintian akan hancur, Lintian tidak melakukan apa-apa, tetapi dia masih tersenyum pada iblis suara besar itu. Apakah itu cukup? Iblis suara besar menatap Lintian dengan kaget, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Lintian tidak peduli sama sekali. Tetapi iblis suara besar itu sangat marah sehingga dia keluar dengan telapak tangan di udara. Siapa yang tahu apa yang dipukul telapak tangan ini hanyalah bayangan. Rasa hormat iblis itu satu persatu terkejut. Baru saja, apakah itu bayangan? Bagaimana mungkin? Mengapa bayangan itu begitu mirip dengan Buddha? Semua jenis orang bingung, dan iblis suara besar memandang lelaki tua kecil itu dengan marah. Aku bilang lelaki tua kecil itu. Siapa dia? Kataku, dia Lindi. Wajah lelaki tua kecil itu tertekan. Tetapi iblis suara besar itu tidak percaya. Lindi adalah Zun yang abadi. Pada masa itu, dia bahkan lebih kuat. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Peri, dan masih menjadi Raja Peri bintang 6? Pada saat ini, bayangan Lintian muncul dan melayang di sana. Menertawakan iblis suara besar. Ada apa dengan Raja Peri bintang 6? Apa yang tidak bisa Anda lakukan untuk saya? Kata-kata Lintian sangat kasar di telinga iblis suara besar. Jadi iblis suara besar menggertakkan giginya dengan marah dan menatap Lintian. Wah, apakah kamu percaya aku membunuhmu? Tidak mungkin membunuhku. Lintian tersenyum pada suara iblis. Rambut Dayin Mo gila. Dia bergegas ke Lintian dan memukul Lintian dengan satu tangan. Tapi itu masih hanya bayangan, dan Lintian muncul di tempat lain. Pada level ini, ingin membunuhku. Saya pikir Anda terlalu lemah. Iblis suara terlihat jelek, dan Lintian tersenyum. Jika kamu tidak bisa menahannya, berhentilah saja, aku akan memberitahumu sesuatu. Katakan sesuatu, semua orang saling memandang, dan untuk menemukan langkah selanjutnya, iblis suara besar itu segera berkata, wah, jika kamu punya sesuatu, tolong beritahu aku, atau aku akan membunuhmu nanti. Ketika Lintian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa, tetapi dia masih berkata, kita hanya ingin pergi ke istana iblis, bukan? Lintian mengatakan suara semua orang, dan Lintian berkata sambil tersenyum, saya punya cara untuk dengan cepat mengintegrasikan daratan dan istana iblis. Orang-orang ini tidak langsung mempercayainya. Beberapa orang berkata, wah, jangan menakut-nakuti orang, itu tidak mungkin. Iblis suara besar bahkan lebih sulit dipercaya, wah, jangan sombong. Saya serius. Ini adalah urusan Anda untuk percaya atau tidak. Bagaimanapun, aku akan membuka istana iblis ketika kamu tidak ada di sini. Lintian menertawakan semua orang.
Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tidak senang. Beberapa orang berteriak, "Nak, istana iblis adalah milik kita." "Benar, istana iblis. Bagaimana mungkin itu milikmu?" Tapi Lin Tian menertawakan kerumunan. "Apakah kamu punya cara untuk menjatuhkanku?" Satu persatu, iblis-iblis itu keluar untuk memperbaiki Lin Tian. Lin Tian melepaskan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menertawakan kerumunan. "Ayo, semuanya, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan." Bab 2252. Para penguasa jahat ini tidak menyangka Lin Tian akan melawan mereka semua, jadi orang-orang ini saling memandang satu persatu. Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Pertanyaan. Iblis suara besar itu kemudian bersenandung. "Wah, kamu tidak menjadi gila." "Bukannya aku gila, itu karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Lin Tian selesai, dan terus menunggu mereka. Setan-setan ini tidak tahan bertarung di kota iblis ini. Untungnya, kota iblis ini aneh. Bahkan jika iblis bertarung di sini, kekuatan itu tidak dapat menghancurkan bangunan. Lin Tian tampak bingung. Kota kerajaan iblis ini benar-benar tidak sederhana. Adapun penguasa jahat itu, setelah semua jenis serangan, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali, jadi mereka mengerutkan kening satu persatu. Iblis bersuara besar itu bahkan lebih bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan Lin Tian menertawakan kerumunan. "Bagaimana? Tidak mau, orang-orang?" Itu segera berteriak, "Wah, jika kamu memiliki kemampuan, jangan keluarkan begitu banyak bayangan." "Ya, dengan bayangan? Apa?" Melihat orang-orang ini mulai bermain nakal, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah penguasa kerajaan iblis. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti tikus?" "Anda..." Orang-orang itu sangat populer, sehingga lelaki tua kecil itu bergumam pada dirinya sendiri, "Itu tidak mudah." Setelah Lin Tian melihatnya, dia melanjutkan, "Semuanya, toh kamu tidak bisa menjatuhkanku, jadi lebih baik bekerja sama denganku." Kerjasama, orang-orang ini saling memandang, dan iblis suara besar bahkan lebih aneh. "Wah, dengan apa kamu ingin bekerja sama?" "Ini sangat sederhana. Setelah saya membuka istana iblis, saya akan memilih hal-hal di dalamnya terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat memilih sisanya." Lin Tian menertawakan semua orang. Ketika mereka mendengar itu, mereka langsung tidak senang. Beberapa orang berkata, "Wah, mengapa memilih dulu? Anak jalang, tahukah kamu berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyatukan dunia?" "Ya, kami telah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi Anda mengatakan Anda harus memilih dulu, ketika kita bodoh." Orang-orang ini tidak senang, tidak puas, tetapi saat ini kerumunan memiliki suara yang berbeda. Saya pikir begitu. Mereka melihat masa lalu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan senyum di wajahnya, mengenakan jubah ungu dan kruk hitam di tangannya. Semua orang tahu siapa dia, dan dia juga sangat hormat, tetapi beberapa orang tidak mengerti. "Ungu tua, ini tidak benar. Jika Anda melihat saya, lakukan apa yang dia katakan." Iblis suara besar Zun membeku untuk berkata, "Setan guntur ungu Zun, ini tidak bagus. Jika dia bisa membuka istana iblis, maka kita telah mengurangi penantian, bukankah itu bagus? Tapi apa yang ada di dalamnya? Tidak ada yang pernah ke sana, dan mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya, atau jika ada sesuatu yang baik, itu masih berbahaya." Tuan Guntur Ungu tersenyum pada kerumunan. Semua orang berkata demikian, segera di hati banyak kenyamanan, dan Tuan Guntur Ungu melanjutkan, "Seberapa besar istana iblis ini, dan siapa tahu?" Rakyat mengangguk. Jadi mereka pikir mereka bisa setuju dengan persyaratan Lin Tian, dan Tuan Guntur Ungu tersenyum, "Jika semua orang tidak memiliki pendapat, maka kita akan bekerja sama dengannya." Semua orang saling memandang, dan akhirnya setuju, dan Tuan Guntur Ungu masih menatap Lin Tian. "Anak muda, kami telah setuju. Saya tidak tahu kapan Anda bisa membuka istana iblis. Aku akan pergi sekarang." Lin Tian tersenyum sedikit, lalu pergi ke gubuk dan bersembunyi di bawah tanah, dan iblis dengan cepat mengikuti. Lin Tian datang ke pilar batu dan mulai mengatur susunan. Setan lainnya penasaran. Iblis suara besar juga bertanya kepada iblis Guntur Ungu, "Ungu tua, ini. Ayo lihat." Tuan Guntur Ungu berdiri di sana, menertawakan Lin Tian yang sibuk, dan semua orang harus menunggu dalam diam. Lin Tian tahu bahwa iblis-iblis ini tidak akan begitu lega, jadi dia berkata saat dia sibuk, "Aku ingin mengatur susunan di sekitar sini, dan kamu, jangan ganggu aku. Apakah aku tahu?" Ketika mereka mendengar ini, mereka menganggukkan kepala, mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganggu Lin Tian,
bahkan iblis bersuara besar berkata, "Cepat." Lin Tian terus sibuk, dan susunan berkembang sedikit, bahkan di sekitar iblis itu. Ada apa dengan anak ini? Dia memiliki susunan yang begitu besar. Apapun yang dia lakukan, kamu bisa membiarkan istana iblis muncul terlebih dahulu. Yang lain berpikir itu masuk akal, jadi mereka menunggu dalam diam, sementara Tuan Guntur Ungu bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Namun, Lin Tian telah sibuk di sana selama berhari-hari, dan iblis-iblis itu semakin tidak sabar, terutama iblis bersuara besar, "Wah, sudah 5 hari, apa yang kamu inginkan?" "Aku sibuk." "Kenapa kamu begitu sibuk?" Iblis suara besar sangat kesal, tetapi Lin Tian berkata, "Susunan, butuh waktu, kecuali untuk apa?" Iblis suara besar Zun melotot, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Kecuali Anda membantu saya, dengan cara ini, saya dapat mempersingkat waktu beberapa tahun menjadi beberapa hari." Berapa tahun? Mereka semua saling menatap, tetapi beberapa dari mereka tidak sabar. "Adapun jalan napas iblis suara, Anda membawa kami untuk membuka sikat." "Sudah beberapa tahun, jika Anda menemukan seseorang untuk memasukkan kekuatan ke pilar batu ini, diperkirakan akan menjadi puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, mungkin tidak baik-baik saja." Ini sangat benar. Jadi semua orang saling memandang, dan Lin Tian tersenyum pada mereka, jadi beberapa tahun cukup cepat. "Katakan apa yang ingin kamu lakukan." Suara iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lin Tian mengangguk dan berkata, "Sangat mudah bagimu untuk memasukkan kekuatan ke dalam susunan. Aku akan memindahkan kekuatan susunan ke pilar batu, dan itu tidak apa-apa." "Kita bisa." Iblis suara besar meragukan, dan iblis guntur ungu juga terkejut, benar-benar salah. Orang tua kecil itu menatap Lin Tian dengan curiga, dan Lin Tian tersenyum pada kerumunan. "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba." Jadi seseorang segera mencoba menyuntikkan kekuatan ke dalam arai, dan arai mulai berkedip dengan cahaya ungu, dan kemudian ini lampu RPLE menghantam satu per satu dan jatuh di pilar batu. Awalnya, pilar batu dengan cahaya lemah menjadi kuat, dan pemandangan ini membuat semua orang bahagia. Beberapa dari mereka berkata, "Itu berhasil." "Tidak juga." Kalau begitu cepat, tanpa berteriak, iblis mulai menyuntikkan kekuatan ke pilar batu. Begitu juga iblis suara besar, jadi dia mulai menyuntikkan kekuatan dengan gila-gilaan, dan iblis guntur ungu tidak melihat ada yang berbeda, dan dia juga bergabung dengan barisan. Orang tua kecil itu melihatnya dengan curiga, sementara Lin Tian diam-diam mengaktifkan susunan lain yang tersembunyi di dalam susunan itu. "Saya melihat kekuatan susunan ini melewati penghalang hantu orang-orang ini satu persatu, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka pikir itu hanya perasaan aneh untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam susunan." Dengan cara ini, iblis-iblis itu diambil oleh Lin Tian. Sampai beberapa hari kemudian, kolom batu mulai bergetar, dan kemudian sekitarnya mulai berubah, dan iblis berkata, "Saya merasakan kesatuan daratan, benarkah?" Beberapa yang lebih lemah terkejut, dan Tuan Guntur Ungu mengeluarkan gambar, membukanya secara langsung, dan orang-orang melihat bahwa gambar itu bersinar dengan cahaya putih. Ini benar-benar satu. Tuan Guntur Ungu yang melihat semua cahaya putih pada gambar yang berkumpul berkata dengan gembira. Bab 2253. Kita semua tahu apa gambar ini. Jadi ketika kami mendengar ini, kami sangat senang. Beberapa orang bertanya, apakah gambaran kerajaan iblis ini benar-benar akurat? Tentu, kamu tahu, lampu putih ini telah bersatu, menunjukkan bahwa daratan telah menjadi satu, dan istana sihir akan segera muncul. Tuan Guntur Ungu berkata dengan penuh semangat. Seseorang dengan bersemangat berkata, "Ayo cepat menemukan istana ajaib." Namun, Raja Guntur Ungu berpikir dengan hati-hati, mengumpulkan gambar itu, dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, pertama-tama, terima kasih telah membuat daratan yang satu." Sama-sama, Lin Tian tersenyum, sementara Tuan Guntur Ungu tersenyum pada Lin Tian. "Seperti ini, istana suara ajaib akan muncul nanti, tetapi jika Anda ingin menemukannya, Anda harus mengandalkan gambar saya. Jadi..." "Lalu apa?" Lin Tian penasaran dan menatap Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu tertawa aneh. "Jadi, kondisi sebelumnya tidak valid, kalau tidak aku tidak akan membawamu ke istana iblis." Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. "Apakah kamu mencoba menipu? Bagaimana kalau curang? Apakah Anda punya cara?" Tuan Guntur Ungu bertanya sambil tersenyum, dan mati lemas tuan yang lain pecah satu persatu. "Wah,
Kamu jauh dari bermain dengan kami. Itu benar. Anak kecil, ini adalah kerajaan iblis. Kamu adalah Raja Peri kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memainkan Raja Iblis kita? Lin Tian tertawa, tetapi Tuan Guntur Ungu meragukan, apa yang kamu tertawakan? Tidak. Apa kondisi barunya? Lin Tian bertanya, dan semua orang sangat senang melihat Lin Tian berkompromi. Tuan Guntur Ungu tertawa, kondisi barunya adalah kami tidak membawamu, dan kamu patuh di sini. Tanpa aku, lalu apakah aku tidak akan mengikutimu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara Tuan Guntur Ungu tertawa, kecepatanmu tidak secepat kecepatan kita. Tapi saat berikutnya, gambar Buddha Iblis Guntur Ungu tiba-tiba terbang ke telapak tangan Lin Tian. Aku tidak secepat kamu, tapi gambar ini ada di sini. Saya tahu bagaimana menemukannya. Ketika Lin Tian selesai, dia menyimpannya. Semua iblis di tempat kejadian terkejut, dan Iblis Guntur Ungu memandang tangan mereka dengan aneh, dan kemudian menatap Lin Tian. Kamu. Apa? Apakah ada yang menentangnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan iblis suara besar itu berkata kepadanya, wah, serahkan dengan cepat, atau kamu akan mati. Lin Tian tersenyum, apakah kamu ingin aku menyerahkannya? Apakah menurut Anda itu mungkin? Iblis suara besar itu sangat marah, dan Raja Iblis lainnya menatap Lin Tian satu persatu. Adapun Tuan Iblis Guntur Ungu, dia langsung tertawa. Wah, ada kata untuk dikatakan. Katakan, bagaimana menurutmu? Lin Tian tersenyum pada Tuan Guntur Ungu. Baru saja, itu salahku. Jadi, kata Guntur Ungu, jadi apa? Saya berniat untuk terus mematuhi perjanjian sebelumnya. Bagaimana dengan itu? Tuan Guntur Ungu menertawakan Lin Tian. Lin Tian melihat ke arah senyum tereng dari Tuan Guntur Ungu dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu jika kamu begitu memberontak? Kali ini, sama sekali tidak. Janji Tuan Iblis lain yang dijanjikan satu demi satu. Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita terus menempatkanku di sini. Aku akan membawamu ke sana. Oke. Itu tidak baik, Iblis Guntur Ungu berkata. Dan iblis lain juga menganggapnya tidak pantas. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum. Jika menurutmu itu tidak baik, maka jangan datang. Aku akan menemukannya sendiri. Selesai mengatakan, Lin Tian satu tempat persembunyian, keluar dari tanah, datang ke kota domain iblis, dan orang lain mengikuti secara berurutan. Raja Iblis itu ingin marah, tetapi mereka tidak berani. Mereka takut Lin Tian tidak akan menerima mereka, jadi mereka menyembah Lin Tian sebagai dewa. Beberapa bahkan maju dan mengucapkan kata-kata yang baik. Wah, kami semua mendengarkanmu, bagaimana dengan kantor pusat? Itu benar. Kami akan mendengarkan Anda. Kami tidak menentang Anda. Beberapa orang juga berkata. Tetapi Lin Tian tersenyum pada orang-orang itu. Kamu hanya, satu persatu, tidak seperti ini. Orang-orang itu tampak malu dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah seperti ini lagi. Tetapi Lin Tian tidak ingin berbicara dengan mereka. Hanya berkata, jika kamu ingin pergi ke istana iblis, jujurlah, jangan bicara omong kosong. Semua orang segera diam, dan iblis suara besar itu ingin marah. Juga harus menanggung, bahkan menatap iblis sinar ungu berkata, iblis sinar ungu, sekarang bagaimana melakukan? Tahanlah, tunggu sampai istana iblis, lalu bersihkan. Hati iblis Guntur Ungu Zun itu tercekik, tetapi kepala iblis suara besar itu dengan cara yang anggun, hanya bisa seperti ini. Jadi orang-orang ini mengikuti Lin Tian dan mulai berjalan di sekitar kota kerajaan iblis. Tetapi untuk waktu yang lama, Lin Tian tidak berencana untuk pergi. Jadi beberapa orang bertanya-tanya, mengapa kita tidak pergi? Tidak juga, saya sudah lama berada di sini. Lin Tian berhenti dan menertawakan kerumunan. Apakah kamu tidak melihatku mencarinya? Di kota kerajaan iblis, bercanda. Beberapa orang tertawa, yang lain berkata, tidak, kota iblis ini kosong. Jika ada istana iblis, kita akan mengetahuinya. Ketika Lin Tian melihat orang-orang ini berbicara, dia menertawakan mereka. Apa? Tidak bisakah istana sihir ada di sini? Semua orang menatap Lin Tian dengan aneh, dan iblis suara besar juga menatap Lin Tian dan bercanda. Wah, jika istana iblis ada di sini, kita akan mengetahuinya. Tuan Guntur Ungu curiga dan menatap Lin Tian. Gambar itu memberitahumu bahwa istana iblis ada di sini. Iya, Lin Tian tersenyum pada Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu menunjukkan ekspresi aneh. Saya selalu merasa bahwa itu tidak mungkin. Baiklah, saya akan lihat nanti. Mengapa sampai pada kesimpulan sepagi ini, Lin Tian selesai dan mulai berjalan di sekitar kota.
Roh-roh itu ingin tukau, tetapi tidak berani berbicara terlalu keras, takut Lin Tian tidak akan bekerja. Tapi Lin Tian terus berjalan dengan jalannya sendiri dengan senyum yang kuat, dan waktu berlalu sedikit, sampai malam tiba, Lin Tian mengangkat kepalanya, sepertinya masih malam sebelum dia bisa fin itu. Mereka juga belajar untuk melihat ke atas, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Lin Tian memejamkan mata, menggunakan mengintip luar angkasa dan menemukan bahwa ada pusaran di suatu tempat di kepalanya, dan itu sangat lemah, bahkan iblis tidak bisa merasakannya. Wah, bisakah kamu menemukannya? Iblis suara besar akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan iblis guntur ungu berkata, wah, kenapa kamu tidak mengambil gambarnya dan mari kita pelajari bersama? Tidak, aku sudah menemukannya. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi semua orang terkejut, beberapa orang memandang Lin Tian dengan aneh. Beberapa meragukan, nak, apakah kamu bercanda, iblis? Dayin mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia tertawa dan berkata, wah, jangan bercanda. Bagaimana bisa? Jelas, tidak satu pun dari orang-orang ini mempercayai Lin Tian, sementara Raja Guntur Ungu mendongak dan menatap udara untuk waktu yang lama. Mungkin dia benar. Orang-orang penasaran, beberapa orang juga bertanya, Ungu tua, apa yang kamu lihat? Saya merasakan kekuatan lemah di atas kepala saya, tetapi itu sangat lemah sehingga saya tidak bisa melihat di mana itu berada. Semua orang terkejut dan memeriksa lagi. Tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang disebut kekuatan lemah. Bab 2254 Tuan Guntur Ungu tahu itu, tetapi dia tidak tahu di mana itu, jadi dia hanya bisa melihat Lin Tian, tolong tunjukkan. Lin Tian mendengar kata-kata iblis Guntur Ungu, tetapi tersenyum, apakah kamu memohon padaku? Ketika orang-orang melihat Lin Tian sengaja menciptakan kesulitan, mereka ingin menyerangnya, tapi Lin Tian melirik mereka, dan wajah mereka berubah. Kemudian, tidak ada dari mereka yang berani berbicara, dan aula sihir Guntur Ungu mengira itu bisa membungkuk dan meregang, jadi dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata, ya, saya mohon. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya pembicara yang baik. Aku tidak tahu tentangmu. Bagaimana menurutmu? Melihat Lin Tian seperti ini, Raja Guntur Ungu tidak akan memberitahu mereka lokasinya dengan mudah, dia hanya bisa bertanya. Lin Tian menatap iblis Guntur Ungu Zun dan berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana, kamu iblis Zun, seharusnya ada banyak hal baik, tetapi sekarang hal-hal itu tidak berguna bagimu, lebih baik memberikannya kepadaku. Apa? Setan yang ada di sana akan membunuh Lin Tian satu persatu. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, mengapa? Apakah Anda tidak mau? Wah, kami adalah Raja Iblis. Ya, kami marah, beberapa orang marah dan ingin membunuh Lin Tian. Tetapi Lin Tian menertawakan mereka, oh, jadi Anda tidak setuju dengan permintaan saya? Iya, seseorang berteriak keras, dan Lin Tian tertawa, oke, aku akan pergi ke istana iblis sendiri. Anda, orang-orang itu menatap satu persatu, dan wajah Tuan Guntur Ungu pada awalnya jelek, dan akhirnya tersenyum, ini dia. Selesai mengatakan, Tuan Guntur Ungu mengeluarkan cincin luar angkasa untuk dilemparkan ke Lin Tian, barangku, semua ada di dalam. Suara iblis terlihat jelek, Tuan Guntur Ungu, apakah Anda benar-benar setuju? Orang lain juga penasaran, Ungu tua, kamu, dia benar, ada banyak peluang di istana iblis untuk membantu kita menjadi dewa. Jika kita menjadi dewa, apa yang akan dilakukan hal-hal ini pada kita? Kata-kata Tuan Guntur Ungu membuat semua orang saling memandang, dan itu tampak masuk akal. Tapi terlalu sulit bagi mereka untuk memberikan Lin Tian apa yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, hanya ketika ada ruang, kamu bisa melakukannya. Mereka semua saling memandang, tetapi akhirnya mereka tidak berdaya, mereka mengeluarkan barang-barang mereka sendiri satu persatu, dan Lin Tian menyimpannya dan tersenyum pada mereka. Kamu tidak menyembunyikan apa-apa. Mereka semua mengatakan tidak, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya harap begitu, jika tidak, jika saya menemukan sesuatu yang tersembunyi, itu sudah berakhir. Tetapi setiap orang dibenci di dalam hati mereka. Beberapa orang tertawa di dalam hati mereka. Saya menyembunyikannya, dan Anda tidak tahu. Lin Tian melirik orang-orang ini dan berkata sambil tersenyum, tolong ikuti aku. Setelah itu, Lin Tian melompat ke langit, dan yang lain mengikutinya dalam diam, sampai setelah beberapa saat, mereka sampai di pusaran kecil. Tapi pusaran air ini hanya seukuran kepalan tangan, yang membuat semua orang mengerutkan kening, dan suara iblis terlihat jelek. Wah, apakah kamu bercanda?
Sangat kecil. Tahukah Anda jika Anda masuk, Lin Tian tersenyum dan berlari, lalu tubuhnya berlari ke pusaran air dan seluruh pria menghilang. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut, beberapa dari mereka berteriak, "Cepat, jangan biarkan dia mengambil sesuatu yang baik." Ya, kita harus menurunkan hal-hal baik, orang-orang. Ini berkerumun, terutama Tuan Guntur Ungu. Meskipun dia tidak berbicara, dia pasti yang tercepat, dan bergegas ke paling dalam. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di atas platform yang dikelilingi oleh awan. "Ini, di mana?" Beberapa orang terkejut, yang lain ragu. Bukankah itu istana ajaib, penuh dengan hal-hal baik dan dewa? Pada saat ini, Lin Tian muncul di awan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada hal-hal baik dan dewa di mana-mana? Siapa yang memberitahumu itu, orang-orang?" Semua memandang Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu menatap Lin Tian, tertulis di gambar. Lin Tian mengeluarkan gambar itu, melihat ke bagian belakang gambar, dan kemudian di bagian atas, Anda dapat melihat sebaris kata. Dikatakan bahwa ada banyak dewa dan hal-hal baik di atasnya, tetapi Lin Tian menemukan bahwa itu ditulis baru-baru ini dan tidak akan melebihi 10.000 tahun. Gambar ini, bagaimana kamu bisa datang ke sini dan berapa tahun kamu dapatkan? Lin Tian menatap Tuan Guntur Ungu, dan Tuan Guntur Ungu menatap, "Mengapa aku harus memberitahumu? Jika kamu tidak memberitahuku, kamu tidak tahu apa sebenarnya yang dimiliki Istana Iblis." Tuan Guntur Ungu berkata saat ini, "Wah, bagaimanapun, kita telah datang ke sini. Selama kita melihat sekeliling, kita bisa tahu di mana Istana Iblis itu, tidak bergantung padamu." Raja Iblis itu berpikir itu masuk akal, tetapi Lin Tian tertawa, "Jadi, apakah kamu ingin melawanku?" "Wah, aku tidak menyukaimu." Iblis Guntur Ungu bersenandung, dan iblis suara besar mulai berkata, "Wah, cepat kembalikan barang-barang kami kepada kami, atau kamu tidak akan hidup." Lin Tian tersenyum ketika dia melihat wajah dan wajah keluar. "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu hidupmu, itu ada di tangan saya." "Di tanganmu? Wah, menurutmu kamu siapa?" Tuan Guntur Ungu bersenandung, dan Lin Tian menumpahkan kristal ajaib satu persatu, dan ini semua dikumpulkan oleh Lin Tian secara diam-diam akhir-akhir ini. Para Raja Iblis itu, melihat kristal iblis ini, penasaran dengan apa yang terjadi, tetapi lelaki tua kecil itu tahu bahwa Lin Tian akan menyerang penghalang hantu orang-orang ini, jadi dia diam-diam mundur ke satu sisi dan menjaga jarak tertentu dari orang-orang itu. Tapi setan-setan itu sama sekali tidak menganggap serius hal-hal ini, tetapi saat berikutnya, kita semua tahu betapa mengerikannya. Saya melihat bahwa semua kristal ajaib tiba-tiba terbakar, dan saat berikutnya, iblis tiba-tiba merasakan sesuatu di dinding roh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sampai tembok benar-benar rusak, dan kemudian mereka berteriak satu persatu. Adapun Tuan Guntur Ungu, dia sedikit lebih kuat, tetapi dia terlihat jelek, dan menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, ada apa?" Lin Tian mengatakan semua hal yang telah mereka lakukan sebelumnya ketika mereka menyuntikkan kekuatan ke dalam susunan. Ketika mereka mendengar Lin Te kata Ian, mereka sangat marah sehingga mereka akan meludahkan darah di tempat. Beberapa orang memarahi, kamu bahkan mendirikan biro. "Sialan, anak kecil," Lin Tian mencibir, "jika saya tidak mendirikan biro, Anda mungkin ingin mencabik-cabik saya sekarang." "Anda," orang-orang ini memelototi Lin Tian satu persatu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sekarang, penghalang iblismu telah rusak, dan itu telah terluka. Jika aku mau, aku bisa membunuhmu satu persatu." Mimpi, Tuan Guntur Ungu tidak ingin menunggu kematian, lompatan, menghilang dengan cepat, dan tuan lainnya juga terbang, "Jangan tinggal di sini." Tetapi lelaki tua kecil itu mendatangi Lin Tian dan bertanya, "Orang dewasa itu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah istana sihir itu ada atau tidak masih menjadi pertanyaan?" Lin Tian menatap gambar itu dan tenggelam dalam pikirannya. Orang tua kecil itu ragu, "Tuanku, apa maksudmu? Siapa yang pertama kali mengusulkan penyatuan daratan?" "Tuan Guntur Ungu, dia juga memberitahumu bahwa ada yang namanya Istana Iblis." Lin Tian memandang lelaki tua kecil itu, dan lelaki tua kecil itu mengangguk, "Ya." Bab 2255, berapa lama yang lalu? Ini sekitar 10.000 tahun yang lalu. Secara khusus, saya lupa. Bagaimanapun, dia menemukan banyak iblis pada saat itu, mengeluarkan gambarnya, menemukan kota iblis, dan kemudian membawa kami ke kota iblis, dan kemudian ada sesuatu di baliknya. Mendengar ini,
Lin Tian mengerutkan kening, 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian selalu merasa bahwa masalah ini terkait dengan pemilik suara, tetapi sekarang tidak ada bukti. Lin Tian hanya bisa menatap gambar di tangannya dan menebak. Ada apa, tuanku? Saya merasa pasti ada sesuatu di sini. Jika tidak, pembuat gambar ini tidak akan membawa kita ke sini. Lin Tian melihat sekeliling dan bergumam. Bukankah benar-benar ada istana sihir di sini? Orang tua kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi Lin Tian berkata, apakah kamu memilikinya? Aku akan tahu nanti. Orang tua kecil itu berkata, sekarang, ikuti aku. Jangan berjalan-jalan. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan mulai mencari hal-hal di awan. Orang tua kecil itu ramah, segera ikuti. Saat ini, di awan, sekelompok iblis berkumpul bersama, dan iblis suara besar berkata dengan wajah pucat, aku tidak menyangka kita akan dibunuh oleh Raja Peri. Tapi Tuan Guntur Ungu bersenandung, apa itu jaring, apakah kita mati? Iblis suara besar segera berkata dengan canggung, Tuan Zilei, meskipun saya belum mati, tetapi penghalang roh terluka parah, roh kita tidak dapat dilindungi, mudah terkena metode hantu atau jiwa. Lalu apa, selama kita memiliki tubuh yang cukup kuat, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Setan Guntur Ungu bangga. Orang-orang mengangguk, dan beberapa orang khawatir, Ungu tua, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, kita bisa menemukan istana ajaib. Tuan Guntur Ungu tidak menyerah. Mereka pikir itu masuk akal, jadi mereka berdiskusi dan mulai melihat-lihat istana iblis. Mereka juga menetapkan bahwa jika ada berita, mereka akan saling memberitahu dengan batu suara. Dengan cara ini, semua orang bubar dan mulai mencari istana iblis di sini. Sementara Raja Guntur Ungu tertekan, jika saya menemukan kesempatan, saya akan membunuh itu. Setelah beberapa saat mengeluh, Raja Guntur Ungu mengambil suasana hatinya, pergi dari sana dan mulai mencari istana iblis. Bayangan Lin Tian segera bertemu dengan beberapa iblis yang sedang mencari istana iblis. Ketika iblis-iblis itu melihat Lin Tian, mereka ingin melarikan diri. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian beberapa bayangan muncul dan mengelilingi beberapa dari mereka. Di antara mereka, ada iblis suara besar. Saat ini, dia memelototi bayangan Lin Tian dan berkata, wah, apa yang harus kami berikan padamu? Kami juga membiarkan Anda menaungi kami. Apalagi yang kamu inginkan? Apa? Apakah itu keluhan? Lin Tian tersenyum pada iblis suara besar, dan iblis suara besar itu berkata, wah, sudah kubilang, bahkan tanpa penghalang iblis, kami tidak takut padamu. Lin Tian tersenyum dan berkata, tanpa barih, aku bisa menyerang rohmu. Lucu, iblis suara besar tidak peduli. Tetapi Lin Tian berkata, begitulah, ayo lihat. Setelah itu, Lin Tian membuat pedang tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pedang ini bergoyang di sekitar iblis ini. Tapi iblis tidak peduli, dan iblis bersuara besar itu tertawa, wah, jangan bergoyang, itu tidak berguna, apa yang bisa kita lakukan? Apa? Apakah menurutmu ilmu pedang ini tidak berguna bagimu? Lin Tian menertawakan mereka, dan iblis suara besar membenci, kamu hanya Raja Peri, kekuatan apa yang bisa kamu mainkan? Yang lain menertawakannya, dan Lin Tian menghela nafas, ketidaktahuan, kadang-kadang, mengerikan. Beranikah kamu mengatakan kami bodoh? Iblis bersuara besar menolak untuk bersenandung, tetapi Lin Tian tertawa, kalau begitu kamu bisa melihat. Setelah itu, teknik pedang tanpa bayangan Lin Tian menghantam orang-orang itu satu persatu, dan kemudian roh orang-orang ini segera kesal. Beberapa orang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sementara beberapa orang yang lebih lemah, pusing di tempat, tubuh masih gemetar. Jiwa iblis Dain Zun relatif kuat, jadi dia baik-baik saja, tetapi dia juga akan merasakan sengatan roh, jadi dia menatap Lin Tian, wah, kamu sangat benci. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya, Lin Tian tertawa, dan kemudian Raja Hantu muncul untuk menyerang beberapa Raja Iblis yang tidak bangun. Iblis suara besar Zun ketakutan, bergegas berteriak, mundur. Beberapa iblis bereaksi dan melarikan diri. Tetapi beberapa dari mereka menjadi tawanan Lin Tian. Mereka tidak bisa pergi sama sekali. Mereka hanya bisa menatap Lin Tian dengan ngeri. Tapi Lin Tian memasuki segel jiwa mereka satu persatu dan membaca ingatan mereka. Sepertinya Tuan Guntur Ungu ini telah memberi perintah sepanjang waktu. Lin Tian menertawakan orang-orang ini, dan orang-orang itu mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Tuan Guntur Ungu. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini, jangan bersemangat,
saya tidak mengatakan Anda memiliki masalah. Orang-orang ini saling memandang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oke, cari itu, temukan, dan ingatlah untuk memberitahu saya untuk pertama kalinya." Iya, para penguasa jahat melarikan diri ketakutan, dan lelaki tua kecil itu muncul dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda telah menaklukkan mereka?" "Yah, mereka cepat, mereka bisa membantu." Lin Tian menertawakan lelaki tua kecil itu, yang menurutnya itu masuk akal. Lin Tian kemudian mengambil suasana hatinya dan terus melihat sekeliling. Sampai setengah hari kemudian, Lin Tian mendapat kabar, jadi dia mempercepat penerbangan, dan lelaki tua kecil itu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian menemukan tumpukan awan hitam di awan, dan ada aliran udara yang mengalir di bawah awan hitam ini. Saat ini, ada beberapa Raja Iblis di sekitar. Ketika Raja Iblis itu melihat Lin Tian Hou, mereka bergegas. Beberapa juga datang ke Lin Tian dan membungkuk. "Lihat, ada tempat aneh di bawah." Melihat ke bawah melalui awan dan kabut, Lin Tian menemukan bahwa itu adalah gunung yang tinggi. Di sekitar gunung, ada mak ini semangat Ice. Setan-setan ini naik ke langit, membuat awan di mana-mana menjadi hitam. "Apakah kamu turun untuk melihatnya?" Lin Tian bertanya, dan orang-orang menggelengkan kepala. Mengapa tidak turun? Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan salah satu dari mereka berkata dengan canggung, "Begitu kita turun, kita tidak akan berdaya dan tidak bisa mendekat sama sekali." Tidak dapat diakses, Lin Tianhu ragu untuk melihat orang-orang ini, dan orang-orang itu mengangguk. Tetapi pada saat ini, iblis suara besar dan iblis guntur ungu muncul dari jauh, dan menjaga jarak tertentu dengan Lin Tian. "Wah, kita datang ke sini untuk menemukan istana iblis. Mengapa kita tidak bekerja sama dengan baik?" Tuan Guntur Ungu itu sedikit khawatir tentang Lin Tian saat ini, jadi dia waspada terhadap Lin Tian Dao. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kerjasama, tapi kamu selalu ingin mengadu dombaku. Tapi pada akhirnya, bukankah kita semua terjebak olehmu?" Tuan Guntur Ungu itu malu untuk tersenyum. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, kamu turun dulu untuk membuktikan ketulusanmu."